ini melanjutkan pembelajaran kita yang lalu tentang teori lokasi dan pengembangan wilayah. Kalau yang harus sudah dibagi kelompok, nanti kalian juga duduk kelompok. Nah sebelum mulai, ibu cek dulu. Bapak kelas hadir nggak kamu? Bapak kelas yang nggak datang hari ini? Hadir bu. Hadir semua? Oke, hadir semua. Oke. Nah, oke, berarti yang semua. Kalau begitu, karena kita akan melanjut tugas kita yang lalu, kita nanti main dulu berdasarkan kelompok. Ada berapa kelompok kita semua? 5. Ada 5. Kelompok pertama kan dibahas tentang apa? Teori yang pertama. Kelompok 2 membahas tentang teori yang kelompok 3 membahas ya, kelompok 4 kelompok lokasi sentral. Yang terakhir agropolitika. Nah sebelum ke sana, sebentar dulu. Pelajaran kita ini tentu ada tujuannya yang kalian paham. Oleh lalu membagi-bagi kelompok itu kan. Nah, dikurangi tujuan belajar kita. Jadi kan pertama yang harus mampu mencerdaskan dari 5 teori lokasi dan pengembangan wilayah. Nah itulah ya yang 5 tadi. Kemudian nanti kan mampu menganalisis relevansi atau ya, keterkaitan setiap teori dengan konteks geografis Indonesia khususnya contohnya ada di Sumatera Utara ya, maksudnya. Kemudian kalian mampu merancang dan membuat peta konsep digital atau mind mapping secara kreatif dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Selanjutnya nah, mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi secara kolaboratif. Nah, ini yang utama tujuan belajar kita. Nanti tentu ada diselingi dengan kita kuis, soal, atau permainan. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran kita. Demikian, sudah paham ya tujuan belajar kita? Sekarang kalian silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Nanti akan dibagikan LKPD-nya. Silakan. Mulai. Nah, sekarang kita lihat dulu lanjutan pelajaran kita. Tadi kan tujuannya sudah disampaikan. Kalau kegiatan kita hari ini, kalian sudah duduk secara kelompok. Setiap kelompok itu akan memberikan 1 teori. Oh, ada 5 teori, berarti kan ada 25 kelompok. Masing-masing kan cukup mengerjakan 1 teori dalam bentuk mind mapping. Nanti yang akan kalian kerjakan di aplikasi Canva. Sudah pernah buat mind mapping sebelumnya? Pernah. Ya, mind mapping itu macam kayak peta konsep. Nanti ada petunjuk yang akan ibu sampaikan melalui PDF LKPD yang akan ibu bagikan. Sini ada petunjuknya bagaimana apa yang mau kalian kerjakan. Ya, nggak perlu. Kita lanjutkan. Jadi kalau kamu lihat kenapa banyak kota itu berbeda-beda pertumbuhannya. Ada yang sangat besar, ada yang mungkin biasa-biasa saja, ada yang mungkin agak lama pertumbuhannya. Kira-kira itu apa penyebabnya? My God, kira-kira? Jadi ada perbedaan budaya, lokasi, masih kebijakan pemerintah. Bagus sekali Edgar. Ada yang lain? Masih bisa beda-beda ya dengan kota itu atau wilayah. Apa? Ya apa nak? Coba silakan. Saya Bu itu karena perekonomian juga. Kenapa ekonominya? Karena kan pendapatan di setiap kota kan beda-beda. Hasil penghasilan orang itu pun Beda. Kota yang sekali ekonominya biasanya buat maju ya. Bagus sekali. Nah demikian. Kemudian nanti ibu bagikan kalian teori tadi itu sudah kita cabut nomor kemarin itu ya. Kelompok 1 di mana duduknya? Nih, kalian dapat teori apa nak? dari Buat. Kelompok 2 duduk di mana? Teori apa kalian dapat? Oke, lokasi. Kelompok 3 yang mana? Teori apa kalian? Lokasi optimum. Kalian kelompok 4. Kami Bu. Apa? Teori lokasi sentral Ibu. Oke, good. Lanjut kelompok 5 berarti ya. Ibu, ya, agropolitan, Bu. Agropolitan. Oke. Nah, sebelum kita memulai kerja kelompok, Ibu ada pertanyaan yang keren nih. Bisa kalian jawab ya. Namanya tebak teori. Kita main game dulu. Ibu sebutkan gini-gini. Nanti kan tebak itu teori apa ya? Jawabannya 5 antara teori yang 5 itu. Nah,
Yang pertama, siap-siap dengarkan. Setiap kelompok ada pertanyaan atau tebak-tebakan. Tebak teori namanya. Sebutkan beberapa kalimat, kalian tebak itu teori apa? Oke. Pertanyaan pertama adalah sebuah kota yang tidak kita namanya kota Tanjung Rawa. Baru sepi, ya kan? Namun sejak banyak dibangun didirikan pabrik, gudang, ini jadi ramai. Kan juga kan kemarin strategis yang di desa antara dari terbuka. Banyak di sana masyarakat membangun rumah, komunikasi penduduk, pasar, dan fasilitas lainnya. Pertanyaannya, dengan gambaran suasana yang seperti itu, kira-kira itu masuk teori apa? Silakan. Rawa dan Twitter. Masuk teori apa dia nak? Silakan 1, 2, 3 mulai. Siapa yang bisa? Kelompok mana? Angkat tangan. Ibu mau jawab, Bu? Silakan. Kalau menurut saya jawaban dari pertanyaan Ibu tentang suatu kota Tanjung Morawa itu jawabannya ada 2 nih, Bu, kalau pilihan saya, Bu, yaitu teori lokasi sentral dan juga teori agropolitan. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena seperti kita ketahui bahwa pertama kita tahu dulu nih pengertian dari teori lokasi sentral. Teori lokasi sentral itu pembangunan suatu industri yang didasarkan oleh sistem geometrik yang berbentuk heksagonal. Jadi seperti Ibu bilang tadi, ada pembangunan fasilitas di tengah-tengah itu, maka terjadi penyebaran sehingga penduduk-penduduk di sekitar bisa memenuhi kebutuhannya, Bu. Lalu kita masuk ke teori agropolitan. Teori agropolitan adalah pembangunan suatu wilayah yang didasari oleh penyediaan fasilitas secara merata untuk mengurangi adanya ketimpangan. Jadi Tanjung Morawa itu, Bu, yang dulunya adalah kota yang sepi, sejak dipenuhinya fasilitas dan juga industri-industri di sekitar Tanjung Morawa membuat wilayah tersebut menjadi berkembang, Bu. Adanya pertumbuhan ekonomi di dalam. Mungkin itu aja. Oke, good. Terima kasih Reja. Kasih aku suara aja dulu. Keempat tadi ya. Iya, Bu. Nah, teori pertanyaan yang kedua, tebak teorinya. Kota kita ini, kota Medan ini sudah sangat modern dan bagus. Sebagai kota metropolitan. Saking modernnya, dia punya pengaruh, bisa mempengaruhi wilayah sekitarnya. Efeknya sampai di wilayah lain sekitarnya. Efeknya itu mungkin ada efek baik, bisa juga efek yang kurang baik. Nah, dalam teori yang kita pelajari dengan perkembangan kota Medan yang besar itu, kira-kira itu diilustrasikan sebagai teori apa? Silakan. Ayo, siapa mau jawab? Silakan, ya Ibu, boleh. Namanya siapa, Nak? Nah, silakan jawabannya. Masuk ke dalam struktur pertumbuhan karena Medan itu jadi aktivitas ekonomi itu yang mengalami wilayah. Makasih. Gimana ya? Oke, makasih kasih aku dulu. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan sekilas tentang materi yang kemarin sudah Ibu paparkan ke kalian dan Ibu bagi-bagikan di kelompok kalian. Nah, coba lihat di papan, Nak. Setelah presentasi ini ada nanti kan 5 teori kutub pertumbuhan itu. Teori pertama, teori kutub pertumbuhan oleh Franciscus Pirus tahun 1955. Ide konsep dia adalah bahwasannya tidak semua kota itu sama pertumbuhannya. Tidak semua kota itu sama pertumbuhannya. Itu hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu dengan kecepatan atau intensitas yang beda-beda. Jadi menurut beliau, satu wilayah kota itu berbeda-beda kemajuan perkembangannya. Kemudian kita lihat dulu yang teori kedua, teori klasik atau teori sewa tanah oleh Konkunen. Sederhananya teori kenapa dibilang sewa tanah, Bu? Nah, dia membandingkan harga sewa tanah di inti kota, kenapa jauh berbeda dengan kalau di pinggir kota? Kalau pakai logikanya, kenapa lah di inti kota sewa tanah itu mahal atau rumah tempat tinggal itu mahal? Nah, jawabannya karena ada fasilitas yang mendukung kemudahan aktivitas, salah satunya mungkin jaringan jalan, fasilitas, bisa keramaian, ini membuat nilai tanah di inti kota lebih mahal daripada di pinggiran. Maka dibilang klasik. Kita tahu ya, di Medan pun kalau di inti kota pasti sewa tanahnya, sewa bangunan lebih mahal
daripada yang di pinggiran. Nah, selanjutnya teori yang ketiga namanya teori optimum oleh Christaller ya, waktu Christaller. Dia membuat pola yang berbentuk segi atau bukan ya, ini teori optimum oleh Alfred Weber. Ya, Alfred Weber menyebutkan apa kira-kira teorinya? Menentukan lokasi suatu industri dalam tempat pengolahan bahan mentah itu katanya ada semacam aspek berbeda, jarak ya, dan juga bobot bahan mentahnya. Semakin jauh jaraknya dan semakin berat bobot bahan mentah suatu sumber daya, maka nanti lokasi pabriknya menentukan dia harus dekat ke market konsumen atau dekat dengan ya bahan mentahnya. Jadi berdasarkan itu dipengaruhi oleh jarak tempuh dan bobot berat bahan mentah tadi. Semakin jauh jarak tempuh, semakin berat pula bobot bahan mentahnya, nanti ongkos transportnya itu makin mahal. Itulah yang mau diperkecil ini oleh kelompok teori optimum ini tadi. Kita lihat dulu yang keempat, teori lokasi sentral oleh ini ada kesilapan ya. Sentral ini oleh siapa nak? Pakarnya Walter Christaller ya. Walter Christaller menyebutkan suatu tempat lokasi pelayanan publik ya, suatu lokasi tempat pelayanan itu katanya harus berada di tempat tengah-tengah atau sentral yang secara minimal katanya bisa melayani wilayah sekitarnya yang berbentuk heksagon. Nah, itu sederhananya kemarin sudah ibu kenalkan dalam bentuk segi 6. Ada K3 maupun pasar, ada K4 untuk jaringan jalan, ada K7 dalam membangun apa itu? Kantor pusat administrasi. Yang terakhir ini dia teori agropolitan. Dari katanya kan nampak ya, agro artinya pertanian, politan atau polis artinya kota, berarti kota pertanian bu. Kira-kira seperti apa itu konsepnya? Agropolitan merujuk pada apa itu? Ya, wilayah perkotaan yang masih mengusung pada apa ini? Pertanian. Jadi sama seperti wilayah di Medan ini tentu dikenal sebagai kota jasa perdagangan bisnis, bukan kota bukan kota basis pertanian. Namun dari mana pasokan bahan pangan sandang papan kita? Itulah yang disiapkan oleh atau diambil dari daerah lain di sekitar kita. Nah, kalau contoh yang ini itu bisa kita buat konseptualnya lain buat yang singkat dengan apa tuh? Nah, di wilayah ini menjadi apa? Nah, Medan Road. Nah, Medan, Karo. Untuk yang jadi agropolitan mana itu yang paling dekat? Tanah Karo dan Deli Serdang. Ini jadi contoh kontekstual untuk agropolitan. Nah, ini nanti yang akan kalian kembangkan dalam bentuk kerja kelompok kalian, mapping buat yang sekreatif mungkin. Nanti ada 8 aspek pembedanya yang harus kalian buat, mulai dari ide fokusnya, objeknya apa, konsep skalanya, kontekstualnya, contohnya ya, kelebihan atau kelemahan teori itu kalian buat sekreatif mungkin. Nah, kalau ini kan yang versi yang ibu buat sederhana aja. Demikian, sudah paham belum? Sudah mulai paham? Nah, akan ibu bagikan KPD-nya untuk kalian pahami. Nah, kalau sudah bentuk kelompok, kalian akan membagikan lembar kerja. Apa yang mau dikerjakan sudah ada di petunjuknya di gerak. Untuk kelompok mencatat satu teori. Dan pertama kelompok 1, 2 ya, dan sampai 5. Silakan dibuat dalam bentuk mapping di Canva, ya. Baiklah 10 menit. Siap? Boleh lanjut ke depan untuk mempresentasikan. Oke, ya. Ini kelompok ya. 3 kalian 1 mana kelompok kalian 4 dan 2. Ini petunjuk di dalam. Nah, silakan ambilkan dulu kelompok 54. Ini 5. Oke, silakan. Tumbuh-tumbuhan aja lah. Terima kasih Bu. Untuk pertumbuhan.
nak. Ini belum. Ini yang udah mulai siap tuh. Dapat slide semua. Kami 5 slide. Kontekstualnya apa? Kami ambil contoh di Pasar Petisa, Pasar Pusat Pasar Medan Bu, sama Bandara Internasional Kuala Namu. Wah, banyak contohnya. Good. Kalian kelompok 5. Mana nak mapping kalian? Kontekstualnya apa kalian buat? Contohnya. Sekarang barisan bawa tanggung jawab tanah kali. Ada lagi, siapa dulu saya mangke benar ya? Kawasan ekonomi khusus saya mangke itu di mana? Kabupaten mana? Malungun ya. Oke, good. Kelompok kalian nak? Mana yang untuk kontekstualnya apa dibuat? Yang buat apa? Sebelahnya. Apa kalian di sana? Pertemuan negara sibuk kemudian konsumen. Jadi agropolitan. Enggak lokasi klasik. Oh ya. Kalau nggak mencari kota Medan bisa nggak kalau kota Medan? Kota Medan untuk kota Medan sawah pinggirannya kayak titik kuning, harga silakan nanti pesawat lebih mahal dari titik kuning kan? Pinggir bagus, boleh ditambah. Oke, good. Satu lagi, ini udah nggak jadinya udah. Kalian nak kelompok berapa? Spesial mana? Main mesinnya. Coba deh, udah siap. Habis ini siap-siap ya, kelompok yang mau maju duluan boleh ke depan. Apa contoh kontekstualnya? Lawan, kemudian berapa? Medan. Oke, good. Nah, saatnya kita akan mempresentasikan tugas mind mapping yang kalian buat tadi di Canva. Kali ini ada giliran kelompok 1 akan memaparkan teori kutub pertumbuhan oleh Franciscus Perus. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori kutub pertumbuhan dari Franciscus Perus 1955. Nah, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revina Amelia. Perkenalkan, nama saya Siti Sahira. Perkenalkan, nama saya Antaya Yuna. Saya Diolio Mulyati. Saya Nabil Humayo. Saya Yustinus Sarlaya. Yang pertama adalah pengertiannya yang dibacakan oleh Siti. Jadi pengertian dari teori kutub pertumbuhan menurut Franciscus Perus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada titik-titik tertentu atau kutub pertumbuhan yang secara intens dan cepat mendorong perkembangan ke wilayah sekitarnya melalui beberapa saluran efek. Untuk pertumbuhan ini berfungsi sebagai pendorong utama kegiatan ekonomi yang menarik investasi, sumber daya, dan kegiatan masyarakat. Kemudian menyebar dan mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya. Lanjut. Ada yang mau dibaca lagi? Di sini ada objek kajiannya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata berkonsentrasi pada kutub tertentu atau blok. Prinsip pasar atau ide konsep, yaitu pertumbuhan muncul dari sektor industri unggulan atau leading sektor yang memiliki efek menjalar efek ke wilayah sekitarnya. Lanjut ke skala wilayah. Yang pertama adalah regional, pertumbuhan di tingkat provinsi, Medan sebagai pusat ekonomi Sumatera Utara. Yang kedua nasional, pertumbuhan dihubungkan dengan pusat nasional, Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia dan pusat perdagangan nasional. Yang ketiga regional plus nasional, Medan menjadi penghubung perdagangan internasional, pelabuhan Belawan, bandara Kuala Namu, dan kawasan industri Medan yang menghubungkan ke Malaysia dan Singapura. Lalu di sini ada pola spasial, terdapat pusat atau kutub pertumbuhan dari pusat kota Medan atau CBD, perdagangan industri, menyebar ke wilayah pinggiran Binjai atau Deli Serdang. Ya, yang pertama mempercepat modernisasi, yang kedua mendorong tumbuhnya infrastruktur dan investasi, dan yang ketiga menjadi motor penggerak pertumbuhan regional. Dan kelemahannya adalah yang
Yang pertama, ketimpangan pembangunan wilayah sekitar lambat berkembang. Yang kedua, konsentrasi urbanisasi yang tinggi, misalnya kemacetan, permukiman kumuh. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik aktivitas produksi, distribusi, investasi, dan mempercepat pembangunan daerah sekitar. Nah, yang terakhir ada contoh kontekstualnya. Yang pertama, kawasan industri Medan atau KIM sebagai kutub industri. Yang kedua ada pelabuhan Belawan atau pusat perdagangan ekspor dan impor. Dan yang ketiga Bandara Kuala Namu yaitu pusat transportasi dan logistik. Sekian presentasi dari kami. Kami di sini ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Silakan, Nak. Nah, di sini saya akan bertanya, apa sih dampak negatif yang bisa muncul jika pembangunan hanya terpusat di Medan tanpa pemerataan ke daerah sekitarnya? Bagus sekali pertanyaan. Kita kumpul dulu satu lagi penanyanya, cuma 2 aja dulu nggak ya? Nah, satu lagi siapa tadi yang mau nanya? Nah, silakan berdiri. Sebutkan nama. Buat nanti suaranya, Nak. Perkenalkan, nama saya Deswita Sabila. Di sini saya ingin bertanya, apakah teori kutub pertumbuhan masih relevan untuk menjelaskan pembangunan ekonomi di Medan saat ini? Oke. Jadi itu juga sama pertanyaan teman tadi ya. Kalau sama dampak negatifnya. Iya benar. Oke, terima kasih. Yuk kita serahkan ke kelompok 1. Pahami ya? Siapa yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Namanya Nurul tadi. Nur Alia. Silakan, Nak. Jawab Nur Alia. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Deswita dari kelompok 4. Kelompok 4 dulu ya. Pertanyaannya, mengapa teori kutub pertumbuhan masih relevan untuk menjelaskan pembangunan ekonomi di Medan saat ini? Jawabannya yaitu, teori kutub pertumbuhan masih relevan karena di Medan memang terdapat pusat-pusat ekonomi utama seperti kawasan industri Medan atau KIM, pelabuhan Belawan, Bandara Kuala Namu, dan CBD Kota Medan. Tempat-tempat ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, menarik investasi, perdagangan, serta jasa sehingga mampu menciptakan efek pertumbuhan yang menyebar ke wilayah sekitar seperti Binjai, Deli Serdang, dan Kepiting. Demikian bagaimana tanggapan kelompok 4? Udah pas. Cukup jelas, Nak? Udah jelas. Terima kasih. Next. Terima kasih banyak kelompok 1. Pertanyaan Alia. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Apa dampak negatif yang bisa muncul jika pembangunan hanya terpusat di Medan tanpa pemerataan ke daerah sekitarnya? Jawabannya, jika pembangunan hanya terpusat di Medan, maka akan timbul beberapa dampak negatif. Yang pertama, ketimpangan wilayah. Daerah pedalaman Sumatera Utara seperti Mandailing, Langkat, atau Kumbang Hasundutan tertinggal jauh. Yang kedua, urbanisasi berlebihan. Banyak produk dari luar daerah masuk ke Medan sehingga menimbulkan masalah sosial seperti kemacetan, pengangguran, dan permukiman kumuh. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Wilayah lain tertentu bergantung pada Medan sehingga rentan jika pusat kota mengalami krisis. Apakah sudah pas? Sudah. Iya, jawabannya bagaimana? Terima kasih untuk kelompok 1 kita kasih aplaus dulu. Nanti akan kita buat kesimpulan, kita lihat dulu presentasi kelompok yang lain. Nah, kalau tadi kelompok 1 sudah, sekarang saatnya presentasi untuk kelompok 2 tentang teori klasik sewa tanah dari G.H. Fortuner. Silakan untuk kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teori klasik by G.H. Fortuner 1860. Ya. Yang pertama adalah objek kajian. Yang pertama tanah atau lahan pertanian. Yang kedua sewa tanah. Yang ketiga biaya transportasi. Yang keempat pusat pasar. Yang kelima pola uang. Lalu yang kedua adalah prinsip dasar atau inti konsep. Yang pertama pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang kedua harga jual sama di pasar tetapi biaya transportasi berbeda. Ketiga terjadi diferensiasi penggunaan lahan. Lalu yang ketiga itu adalah skala wilayah lokal, regional, nasional. Yang pertama skala lokal seperti desa atau kota kecil dan pasar lokal. Yang kedua skala regional seperti kabupaten atau provinsi dalam satu kawasan. Yang ketiga
skala nasional seperti seluruh negara, dan yang keempat skala regional nasional seperti hubungan antara kebutuhan regional dengan kebutuhan nasional. Lalu yang kelima, tujuan teori lokasi klasik. Yang pertama menjelaskan hubungan antara lokasi dan keuntungan lahan. Yang kedua menentukan pola penggunaan lahan yang efisien. Yang ketiga menganalisis peran biaya transportasi. Yang keempat memberi dasar perencanaan tata ruang wilayah. Contoh kontekstual di wilayah Sumatera. Yang pertama, lahan perkebunan di daratan tinggi Karo, tanah vulkanik subur, sewa tinggi. Yang kedua, lahan di daerah pantai timur yang kurang subur, sewa rendah. Yang ketiga, lahan marginal di daerah rawa gambut, hampir tidak ada sewa. Di sini juga ada kontekstual dari wilayah di Kota Medan. Yang pertama ada pasar tradisional, pasar pedisa pada usul. Yang kedua ada UMKM kuliner Medan, Bika Ambon, Bolu Meranti, Lompong Medan. Yang ketiga ada Pelabuhan Belawan. Yang keempat ada perkebunan sawit dan karet di sekitar Medan. Yang kelima infrastruktur Tol Medan Bijay atau LRT Medan. Oke, ada lagi lanjutannya enggak? Cukup? Sekian dari kami. Ada yang bertanya? Silakan nak. Boleh berdiri nak. Siapa duluan? Meme atau si ini? Boleh Meme duluan. Meme dari kelompok berapa? Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 sudah memberikan saya untuk bertanya. Perkenalkan saya Meme, dari perwakilan kelompok 3. Saya mau bertanya, apakah teori sewa tanah kontainer yang menekankan jarak pasar dan biaya transportasi masih relevan di era modern ketika distribusi barang sudah menggunakan teknologi transportasi canggih dan lebih. Iya, udah dicatat ya, Bang. Kita kumpul dulu. Penanya duluan dari siapa di belakang? Namanya? Sri Sugiati. Sri Sugiati. Silakan Sri. Pertama-tama, terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan saya izin untuk bertanya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, yaitu bagaimana teori sewa tanah pengguna dapat menjelaskan fenomena harga tanah di sekitar pusat kota yang terus naik, meskipun lahan tersebut tidak digunakan untuk pertanian. Oke, baru sekali pertanyaannya. Udah paham ya? Pertanyaan mirip-mirip, tapi ujungnya ada yang beda di kelompok yang sana tadi. Silakan, boleh ditanggapi. Siapa yang ngomong, jawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Meme. Jawabannya adalah teori kontunan masih relevan secara konsep, tetapi tidak sepenuhnya. Saat ini biaya transportasi memang lebih rendah karena adanya jalan tol, kereta dan logistik modern. Namun faktor jarak ke pusat konsumsi tetap memengaruhi harga tanah. Contohnya tanah di sekitar kota besar tetap lebih mahal dibanding tanah jauh di pedesaan karena akses ke pasar, tenaga kerja dan infrastruktur tetap menjadi penentu utama. Jadi meskipun ongkos transportasi menurun, lokasi strategis tetap memberi nilai tambah. Gimana tanggapan kelompok Meme? Oke. Kemudian dari pertanyaan Sugiati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri, yaitu bangunan menjelaskan bahwa kedekatan dengan pusat pasar meningkatkan nilai tanah karena biaya transportasi rendah dan akses lebih mudah. Konsep ini dapat kita luas ke konteks modern. Tanah di pusat kota lebih mahal bukan karena potensi pertanian, tetapi karena aksesibilitas tinggi terhadap aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa. Jadi meskipun orientasinya bukan pertanian lagi, logikanya dasar perhitungan tentang jarak pusat kegiatan ekonomi masih berlaku. Kemudian silakan dulu. Ada tanggapannya gimana Sri? Udah dengar? Lanjut. Boleh. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak. Makasih kasih aku. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan memaparkan hasil presentasi kami. Berikutnya akan dibaca oleh anggota kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edgar Putra Jalho. Perkenalkan nama saya Saira Rita. Perkenalkan nama saya Trianisa Mutiara. Saya Sri Mutiara. Perkenalkan nama saya Sri Mutiara. Saya Bebe. Silakan. Baik, di sini saya akan membacakan
berdiri nak namanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Humairo. Di sini saya ingin bertanya. Menurut Alfred Weber, lokasi industri itu ditentukan oleh biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. Tetapi dalam konteks globalisasi saat ini, apakah teori tersebut masih relevan ketika teknologi digital dan logistik modern sudah menekankan biaya transportasi dan komunikasi? Oke, dari siapa? Oke. Selanjutnya ada penanya satu lagi. Silakan. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah teori lokasi optimum Weber masih berlaku dalam konteks globalisasi dan supply chain modernnya kompleks? Oke, udah Pak, udah dengar. Silakan kita dengar tanggapan kelompok. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Ya. Jadi jawabannya itu teori lokasi optimum Alfred Weber masih relevan sebagai dasar pemahaman awal karena biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi tetap berpengaruh dalam penentuan lokasi industri. Namun, dalam konteks globalisasi saat ini, relevansinya mulai berkurang. Teknologi digital, otomatis, logistik modern, dan konektivitas global telah menekankan biaya transportasi dan komunikasi sehingga faktor lain seperti akses pasar global, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan energi, stabilitas politik, hingga keberlanjutan lingkungan menjadi lebih dominan. Dengan kata lain, teori Weber perlu dilengkapi untuk dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi industri modern yang lebih kompleks. Jadi ada yang sesuai, ada yang bagian yang belum ya. Sesuai. Masih ada. Yuk, pertanyaan Nurhaliza siapa yang jawab? Nah, di sini saya ingin membaca menjawab soal Haliza. Jawabannya, teori lokasi optimum Weber masih relevan, tetapi tidak sepenuhnya akurat dalam konteks globalisasi. Pada awalnya, Weber menekankan faktor biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi sebagai penentu utama lokasi industri. Namun, dalam supply chain modern, keputusan lokasi tidak hanya ditentukan oleh faktor biaya tersebut, melainkan juga oleh akses pasar global, stabilitas politik, regulasi perdagangan, infrastruktur digital, hingga strategi perusahaan multinasional. Artinya, teori Weber telah menjadi dasar pemahaman, tetapi harus dilengkapi dengan variabel baru agar sesuai dengan dinamika ekonomi global saat ini. Demikian bagaimana? Boleh lihat tanggapannya. Bagaimana yang bertanya tanggapannya? Nabila dan Nurhaliza ya kan? Kita bahas. Boleh. Sekian hasil dari presentasi dapat kami gambarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang berikut ini kelompok 4 tentang teori lokasi sentral oleh Walter Christeller. Silakan kelompok 4. Sebelum kita masuk kepada materi kami tentang teori lokasi sentral, izinkan kami untuk menampilkan yel-yel kami. Ayo. Ada berapa ini? 4. Siapa yang paling hebat? Kelompok 4. Siap menang, siap juara. Semangat 4. Luar biasa. Lanjut nak, silakan. Kayaknya masih pada lemas ya. Nanti kalau misalnya aku nyampe pantun nih. Jadi kalau misalnya aku nyampain pantun, kalian harus bilang catat. Ya nggak ngomong nanti kita tandai aja lah ya. Oke, sampai aja. Burung merpati terbang ke awan. Hinggap sebentar di dahan jati. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan membahas mengenai teori lokasi sentral. Seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta.
Maka izinkan kami berlima akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Raja Abor Soleh selaku moderator sekaligus presentator. Perkenalkan, nama saya Kasih Febrian Gambanda sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Ramina Yulia sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Devida Sadila sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Sadila sebagai presentator. Dan masuk kepada teori lokasi sentral yang dikemukakan oleh Walter Christeller pada tahun 1933. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih pengertian ataupun ide konsep dari teori lokasi sentral yang akan dijelaskan oleh teman kita, Deswita Sadila. Kepada Deswita, dipersilakan. Nah, di sini ada pengertian teori lokasi sentral. Teori lokasi sentral dikemukakan oleh Walter Christeller pada tahun 1933. Teori ini menjelaskan pola, ukuran, jumlah, dan distribusi pemukiman atau kota, desa, pasar, dan pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Intinya ada tempat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat di sekitarnya. Kota besar punya barang atau jasa tingkat tinggi atau spesialis, universitas, rumah sakit besar. Sedangkan kota kecil hanya punya barang atau jasa dasar atau warung, sekolah dasar, dan puskesmas. Nah, setelah kalian mengetahui tentang ide konsep ataupun pengertian dari teori lokasi sentral, kita harus tahu juga nih prinsip-prinsip apa aja yang ditemukan oleh Walter Christeller pada teori lokasi sentral yang akan dijelaskan oleh teman kita, Fioni Fahira. Pada Fioni, dipersilakan. Nah, di sini ada prinsip pola spesial yang pertama, prinsip pasar, K sampai dengan 3, distribusi barang atau jasa paling efisien, tiap pusat dikelilingi 6 pusat rendah. Yang kedua, ada prinsip transportasi, K sampai dengan 4, fokus pada efisiensi jalur transportasi, pusat berkembang di sepanjang jalur utama. Yang ketiga, ada prinsip administrasi, K sampai dengan 7, fokus pada batas wilayah administratif supaya satu daerah memiliki satu tingkatan. Skala wilayah teori lokasi sentral mencakupi lokal, regional, dan nasional. Pada lokal terdapat pelayanan dasar atau kita sebut juga dengan kecil dan dekat. Lalu ada regional, pelayanan menengah, lebih luas, dan ini mencakup kota ataupun provinsi. Dan selanjutnya nasional, yang itu pelayanan utama atau strategis yang kita sebut juga dengan pusat negara ataupun metropolis. Tujuan dari lokasi sentral ini yang pertama, menjelaskan persebaran kota dan pemukiman. Yang kedua, menentukan hierarki pusat pelayanan. Yang ketiga, mewujudkan distribusi barang dan jasa yang efisien. Yang keempat, mendukung perencanaan tata ruang wilayah. Dan yang kelima, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Singkatnya, tujuan teori lokasi sentral ini adalah memahami dan mengatur pola sebaran pusat-pusat pelayanan agar efisien, berjenjang, dan merata bagi masyarakat. Sudah dipersilakan. Nah, selanjutnya ada contoh konseptual CLT di Kota Medan. Nah, yang pertama itu ada skala lokal atau pusat orde rendah. Contohnya seperti warung kelontong, minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Terus ada warung sayur di kelurahan atau desa. Fungsinya itu melayani kebutuhan sehari-hari warga sekitar, seperti beras, sayur, atau pulsa. Dan jangkauannya itu radius kecil, hanya satu kelurahan atau kampung. Yang kedua ada skala regional atau pusat orde menengah. Contohnya pasar Petisa dan pasar pusat Medan. Dan ada juga contohnya Mall Center Point atau Plaza Medan Fair. Jadi fungsinya itu melayani beberapa kecamatan atau kabupaten sekitar Medan. Contohnya di Deli Serdang dan Binjai. Jangkauannya itu wilayah kota atau daerah penyangga. Dan yang terakhir ada skala nasional atau pusat orde tinggi. Contohnya Bandara Internasional Kuala Namu. Meski di Deli Serdang, tapi berfungsi sebagai pintu nasional dan internasional. Dan fungsinya melayani kebutuhan seluruh Sumatera Utara, bahkan sampai Aceh dan Riau. Jangkauannya itu luas, nasional, bahkan internasional. Kelebihan dari teori lokasi sentral yaitu menjelaskan pola kata dan industri pemukiman, lalu memberi dasar perencanaan tata ruang, pembangunan pasar, sekolah, dan juga rumah sakit. Selanjutnya kita masuk kepada kelemahan teori lokasi sentral. Yang pertama, terlalu teoritis dan idealis, dan ini sulit diterapkan 100% di dunia nyata. Dan yang kedua, tidak memperhitungkan faktor sejarah, politik,
budaya, topografi, dan juga teknologi modern. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya Priska Sukanda, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu pusat orde rendah dan pusat orde tinggi dalam Tunggu. Apa itu pusat orde rendah dan pusat orde tinggi dalam TLT? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Askia. Kami masih membuka satu. Oke, kepada Priski, kami persilakan. Terima kasih pertama-tama untuk berkhidmat dalam mengizinkan saya bertanya. Di sini saya ingin menanyakan mengapa bentuk wilayah pasar dalam CLT berbentuk heksagonal bukan? Yang pertama tadi tentang apa? Pengertian Orde orde rendah. rendah dan tinggi dalam teori Husserl. Yang kenapa? Jadi Rizky tentang apa? Itu kok kenapa heksagon berbentuk? Ya, jadi untuk heksa pertama nggak bicara aja. Sekali. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Askia. Orde rendah itu pusat kecil atau desa pasar tradisional. Itu seperti melayani kebutuhan sehari-hari dengan cara sempit. Nah, sedangkan orde tinggi, pusat besar atau kota metropolitan itu melayani kebutuhan kompleks dengan jangka luas. Jadi intinya sebenarnya yang kami jelaskan ini tentang pola wilayahnya atau skala wilayahnya. Ada skala wilayah kecil, ada skala wilayah sedang, lalu ada skala wilayah besar atau menyeluruh. Dan tadi pertanyaan Askia tentang skala wilayah rendah dan juga skala wilayah tinggi ya. Apa bisa diterima jawaban dari kami? Oke, terima kasih Askia. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan dari teman kita, Rizky Heronimus Katiangan, yang akan dijawab oleh saya sendiri. Seperti pertanyaan Rizky, kenapa pola wilayah berbentuk heksagonal? Kenapa tidak berbentuk lingkaran aja nih? Oke, jadi kami akan menjawab. Teori lokasi sentral menggunakan pola bentuk heksagonal karena heksagon bisa menutup permukaan tanpa celah dan tanpa tumpang tinggi, sehingga lebih efisien dibandingkan lingkaran. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa heksagonal ini segi 6 nih ya. Dia tuh bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga lebih memudahkan teori lokasi sentral untuk membuat teori tersebut sehingga bisa mencakup semua masyarakat yang terdapat dalam teori lokasi sentral. Apakah jawaban kami bisa diterima? Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pertama-tama, nama saya Rizky Heronimus Katiangan, yang teman saya. Dan ada salah satu teman kami yang berhalang hadir karena sakit, yang bernama Sekar Mawati. Nah, dan Akil juga. Nah, Anissa Akil. Oke. Pertama-tama akan dibacakan oleh Pengertian agropolitan. Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki. Pertanyaan, bagaimana cara membangun integrasi antara desa dan kota dalam konsep agropolitan? Kami di Ariska. Ya, di Ariska. Udah dengar nak pertanyaannya? Nah, yang kedua, si Kasih. Kasih. Silakan. Apa saja dampak positif dan negatif dari program agropolitan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Ariska. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara membangun integrasi antara desa dan kota dalam konsep agropolitan? Jawabannya itu adalah integrasi dilakukan melalui pengembangan infrastruktur yang mampu menghubungkan dan melayani desa dengan kota, serta menciptakan tatanan ruang yang tidak terlalu timpang antara keduanya. Gimana? Dan yang kedua, saya menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang kedua itu adalah apa saja dampak positif dan negatif dari program agropolitan? Jawabannya dampak positifnya peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur pertanian, dan pengurangan urbanisasi. Dampak negatifnya bisa berupa calon
kelompok 1 kedua, nomor 2 teori lokasi klasik ya, ketiga kelompok 5, 4 kelompok teori lokasi yang sentral dan itu segala bagian kelompok agropolitan. Nah, jadi ada pertanyaan juga yang menurut saya dan setuju tadi. Jadi pasti ada plus minusnya ya. Nah, coba kita relevansikan dengan wilayah kita tinggal di Sumatera Utara ini di kota. Jadi kita sudah mendengarkan 5 teori yang dipaparkan oleh kelompok 1 sampai 5. Ada pertanyaan pamungkas ini dari 5 teori tadi itu teori lokasi optimal, teori klasik, teori agropolitan dan teori kecerdasan itu. Dari 5 teori itu yang paling relate, yang relevansinya erat kaitannya dengan kota Medan. Terus beri alasan mengapa teori ini. Paham pertanyaannya? Dari 5 teori tadi kira-kira mana yang paling relevansinya tinggi dengan dinamika kota Medan kita? Teori apakah itu dan beri alasan? Silakan. Saya Ibu. Boleh silakan aja. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pamungkas dari Ibu yang mengenai dari kelima teori tersebut manakah yang paling relevan untuk wilayah kota Medan ini. Sebenarnya jawaban saya itu ada 2 nih Bu. Yang pertama ada teori kutub pertumbuhan dan juga teori lokasi sentral. Dan perbandingannya itu bagi saya teori kutub pertumbuhan itu 60%, sedangkan lokasi sentral itu 40%. Jadi di sini saya lebih memilih kepada teori kutub pertumbuhan Bu. Bagi saya teori kutub pertumbuhan itu lebih relevan atau lebih relate nih sama wilayah kota Medan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa provinsi Sumatera Utara ini ibu kotanya ialah Medan. Sehingga kemajuan pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri juga sangat berkembang di Medan ini. Sehingga perkembangan dari kota Medan ini bisa menjalar ke daerah-daerah lain, sehingga pertumbuhan ekonomi mereka semakin meningkat juga di provinsi Sumatera Utara. Apa itu daerah yang lain sekitar kota Medan? Misalnya kita bisa ambil contoh Kabupaten Deli Serdang Bu. Kotanya apa di sana? Ada Tanjung Morawa, ada Patung juga, ada Pantai Rambung, Deli Tua gitu Bu. Yang lain? Lalu ada juga di pada Kota Binde bisa. Tetap di Baju? Bisa. Daerah berapa lagi bisa? Bisa Bu. Ada efek kemajuan kota Medan terhadap wilayah lain sekitarnya? Ada. Lain? Ada. Oke, bagus sekali. Kasih aku dulu untuk Oke. Silakan. Sekarang saatnya kita akan melakukan asesmen untuk menilai kinerja kalian. Itu akan membagikan link quiz soal ini di WA kalian. Bagi yang nggak punya HP terpakai, ada disiapkan Tokopedia seperti ini. Tadi ada di meja yang dibagikan. Bagi yang sudah standby, coba lihat di WA kalian. Kali ini kita akan mengadakan asesmen secara individu. Ada quiz atau soal di background yang dibagikan. Quiz ini online ya kan? Silakan. Ada Ahmad, Aliza di peringkat 2. Ya, tiga Elvira. Kemudian, Elvira masih ketinggalan ini. Oke. Kita Adif lanjut. Ini 15 soal. Nah, oke, masih mimpi Irama, Ananda. Semuanya yang lain, ayo. Dan cek ke bawah. Ya, ini lah. Ini apa? Ega, ayo Ega, Raja, Wasila, Alita, silakan Gila, Cindy, Desmita, ayo ke bawah. Oke, lanjut. Yeta, Ina, Kesa, ayo lanjut. Masih dipimpin oleh anak ya. Aku udah 2 sana. Ini belum apa ya? Nah, sedikit lagi. Silakan Deswita, Wira, ada Naga dan Rahmat dia peringkat 2 ya.
Yumna Dia. Biar didapat. Silakan, Kira, Rizwita, ayo. Naik terus. Oke, nanti kita buat lagi yang lain. Oke. Yuk, sekarang apa adiknya bentuk ya. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan assessment di quizzes atau sekarang namanya Weglang ya nak ya. Nanti akan dilihat skor nilainya. Bagi yang belum nanti bisa ada kesempatan mengirimkan link yang baru untuk kalian mainkan bisa dari rumah. Nah, sekarang mari kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini yang cukup padat tadi. Menurut kalian, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya nak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, Kelompok 4 dulu. boleh silakan. Oke, perkenalkan nama aku Raja Abel Soleh dan aku merupakan perwakilan dari kelompok 4. Nah, banyak sekali yang bisa kita pelajari hari ini. Kita bisa mengetahui teori-teori apa aja yang merupakan teori pengembangan wilayah, dimulai dari teori kutub pertumbuhan, teori klasik, lalu ada teori lokasi optimum, lokasi sentral, dan juga akropolitan. Nah, masing-masing tadi semua kelompok udah maju ke depan untuk memaparkan hasil presentasinya. Kita bisa tahu konsep-konsep dari setiap teori, dan juga kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari setiap teori tersebut. Misalnya dari teori kutub pertumbuhan, kelebihan kekurangannya apa, lalu ada juga teori lokasi sentral, kelebihan dan kekurangannya apa. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya pelajari pada hari ini. Makasih Raja. Kan setuju dengan pendapat Raja? Setuju. Ada dan dijabarkan. Makasih Raja, refleksinya bagus sekali. Kemudian pasti kalian kalau ini. Kalau tadi ada selingan tebak-tebakan, bermain di kursi, saya suka metode bermain seperti itu. Bermain sambil belajar atau sambil belajar sambil bermain? Mana yang disukai? Mana yang disukai? Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Bermain sambil belajar. Ada bilang kebalikannya. Nanti ada beda dikit. Ya apapun itu, memang ada yang tebak-tebakan tadi kita ya. Oke, sudah. Nah, pelajarannya apa membantu kalian mengerti tentang tata ruang kota di mana kalian tinggal? Sudah mulai paham? Paham ya? Ya, berarti dari materi tadi yang paling relate dengan Kota Medan adalah Teori kutub pertumbuhan, dan yang kedua teori lokasi sentral. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kita semua.